Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang banyak memberikan kenikmatan pada kita semua. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan di hari ini, saya masih ingin membahas tentang ilmu, tapi sekarang fokusnya pada tradisi menulis yang dikenal dengan para ulama. Yang tradisi ini sudah melegenda sampai zaman kita sekarang. Dan tentu bahasan ini melengkapi beberapa bahasan sebelumnya yang berkaitan dengan tradisi ilmu. Nah, berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan tradisi menulis ini, kita akan coba menyajikan bahasan ini dalam beberapa poin. Dan yang ingin kita lihat dalam pembahasan ini, bagaimana tulisan yang dilakukan oleh para ulama. Meskipun tentu tidak menyeluruh, hanya ambil sebagian, paling tidak beberapa bagian tadi kita harapkan bisa menginspirasi kita, sekaligus juga menghargai karya para ulama yang sudah menulis dalam buku yang berjilid-jilid yang sampai pada kita. Yang pertama dimulai dari bagaimana apresiasi, penghargaan yang berkaitan dengan tulis-menulis ini. Kitabah secara dalam bahasa Arab. Kita coba bisa melihat dari penuturan salah seorang ulama besar yang namanya Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Beliau ahli sejarah, beliau punya karya di bidang sejarah, baik itu sirah nabawiyah maupun tokoh-tokoh mulai generasi sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Nah, beliau pernah menuturkan bahwa orang yang sempurna, atau yang dibilang kamil, tentu sempurna dalam ukuran manusia yang pasti ada cacatnya juga. Jadi bukan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Menurut mereka, pada masa jahiliyah dan permulaan Islam adalah orang yang dikenal mampu menulis, piawai dalam berenang, dan ahli dalam memanah. Nah, lihat di sini ada pernyataan menulis. Jadi, kalau cari ar-rajul kamil, orang yang dianggap sempurna, tapi sekali lagi, sempurna dalam artian dibandingkan dengan yang lain. Bukan berarti sempurna tanpa cacat sedikit pun. Karena setiap manusia pasti punya cacat, punya kelemahan, punya aib. Nah, tapi dari semua itu, yang paling baik adalah yang memiliki kemampuan menulis, kemudian piawai berenang, dan ahli dalam memanah. Nah, kemudian kita bisa lihat Rasulullah SAW telah membina para sahabat radhiyallahu anhum tentang pentingnya ilmu, dan itu sempat kita singgung sebagian pada pembahasan sebelumnya. Pentingnya ilmu dengan sabdanya, dengan praktek yang dilakukan, dengan menghargai orang yang berilmu, dengan pertanyaan yang diajukan untuk memancing dan melihat potensi orang dalam ilmu. Nah,
eh, itu untuk menunjukkan bahwa ada anjuran, ada keutamaan itu yang sekaligus menjadi anjuran orang berilmu. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa pentingnya ilmu, ya nggak cuma kita bicara ilmu itu penting, tetapi juga bicara bahwa ketika ini dianggap penting, kemudian diberikan perhatian, diberikan waktu untuk ilmu. Maka ada keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang mengajarkan ilmu, atau yang lainnya. Nah, kemudian juga Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat bukan cuma pentingnya ilmu, tapi juga dunia tulis-menulis dan dokumentasi. Ini mungkin sempat tertangkap oleh sebagian kita, tetapi saya mencoba menyajikan mudah-mudahan ini bisa melengkapi sedikit pengetahuan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, mungkin dari tempat lain. Nah, kita bisa lihat pernyataan dari Profesor Mustafa Al-A'dhami. Profesor Mustafa Al-A'dhami. Beliau punya banyak karya. Beliau ini aslinya Pakistan, dari wilayah namanya A'dham. Maka yang dari sana dinamakan A'dhami. Nisbah ke wilayahnya. Sama dengan kalau kita sebut dengan nisbah-nisbah yang lain. Beliau pernah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 65 juru tulis, bahasa kita sekretaris, kutab. Dan ini beliau tuangkan dalam bukunya Kutabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penulis, para sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlah tersebut merupakan hasil penelitian sumber kitab-kitab yang ternama dan manuskrip-manuskrip. Jadi kita bisa bayangkan, ini perhatian yang luar biasa. Bayangkan orang punya 65 juru tulis, sekretaris. Ada yang tugasnya bagian membuat surat-surat. Ada yang menulis Al-Quran. Jadi maksudnya penulis itu atau juru tulis ini, sekretarisnya Nabi SAW ini tugasnya tidak tunggal, ya, tidak hanya cuma menulis wahyu, enggak. Termasuk ngirim surat. Ngirim surat pada para pembesar dari berbagai wilayah, berbagai negeri, bangsa, dan umat agama lain juga. Beliau melibatkan para penulis. Dan angka 65 tentu angka yang sangat besar. Untuk ukuran ya, untuk ukuran orang di zaman dulu ya, dengan jumlah masyarakat belum banyak, kemudian wilayah yang ada atau negeri yang ada tidak seperti sebanyak sekarang, kemudian juga dari beberapa sisi, sementara jumlah penulisnya, kutabnya sampai 65. Sekarang kalau kita lihat, cari orang yang dianggap tokoh atau kemudian dianggap pemimpin, apakah sekretarisnya sebanyak itu? Nah, ini belum, ya tentu belum termasuk semacam ajudan. Ya, ini belum masuk. Ajudannya nanti lain lagi. Ada orang-orang yang atau sahabat-sahabat yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Anas bin Malik atau beberapa sahabat lain. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, dalam kitab Al-Intisar lil Quran, karya Imam Al-Baqillani, yang wafat tahun 403 Hijriah, terdapat ulasan tentang para sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tadi kutab, ya, juru tulis, sekretaris dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lihat lanjutannya. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Al-A'dhami mengkategorikan sekretaris Rasulullah SAW. Kita lihat di sini. Yang pertama ada kelompok yang dikenal sebagai sekretaris yang sering menulis. Jadi intensitasnya tinggi. Siapa itu? Seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu anhum atau ridwanullahi alaihim. Ini yang sering. Kemudian yang kedua, kelompok sahabat yang ditetapkan sebagai sekretaris, tetapi frekuensi menulisnya tidak sama seperti kelompok pertama. Di bawahnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ayyub Al-Ansari, dan sahabat lain. Radhiyallahu anhum. Jadi ini ijtihad dari sebagian ulama untuk memetakan para kutab atau penulis sekretaris Rasulullah SAW. Jadi ada yang sering dan ada yang agak jarang. Tapi sama-sama mereka adalah penulis. Jadi kalau yang pertama sering, yang kedua agak jarang. Terus yang ketiga, kelompok sahabat yang nama-namanya tercantum dalam kitab Al-Wasaiqus Siyasiyah dan kitab-kitab lainnya. Tapi tidak, menurut beliau tidak ditemukan penyebutan nama mereka sebagai sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Ja'far, Abbas, Abdullah bin Abi Bakar, ridwanullahi alaihim. Jadi ada kitab yang menyajikan nama-nama yang sebagian memasukkan bahwa ini termasuk penulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita coba lihat bentuk amanah yang diberikan. Seperti apa? Kita bisa lihat misalnya berapa sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Zaid bin Sabit ditugaskan menulis surat pada raja-raja. Ya, menulis surat kepada para raja. Ini Zaid bin Sabit. Surat kepada raja, kepada penguasa di berbagai negeri. Jadi ini bagian menulisnya. Nanti yang ngirim lain lagi. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib bertugas menulis akad-akad perjanjian. Ini artinya dari sini juga sudah kita bisa ketahui bagaimana menulis itu juga dikaitkan dengan amanah dan penataan pada bidang yang berkaitan dengan kehidupan bernegara saat itu. Maka ketika kita mengamalkan Islam, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang juga perlu ada adalah manajemen. Karena Nabi SAW memanage sampai bagian, salah satu bagian dari sekian banyak bagian yang beliau urusi, kita bisa lihat beberapa sahabat yang punya beberapa amanah atau beberapa tugas berbeda dengan sahabat yang lain. Jadi Ali bin Abi Thalib bertugas menulis akad-akad perjanjian. Al-Mughirah bin Syu'bah menulis kebutuhan-kebutuhan Nabi SAW yang bersifat mendesak.
Lain lagi dengan dua sahabat sebelumnya. Berbeda dengan Zaid bin Thabit, berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Al-Mughirah bin Syu'bah menulis kebutuhan-kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat mendesak. Lalu juga ada Abdullah bin Al-Arqam, juga sama, sahabat yang bertugas untuk menulis, tapi mencatat hutang piutang dan akad lainnya di tengah masyarakat. Nah, ini contoh bagaimana amanah-amanah tersebut dibagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana memanage, bukan hanya dalam skala pribadi, tapi juga dalam skala kehidupan yang lebih luas, bermasyarakat dan bernegara. Ya hanya cuma untuk urusan yang berkaitan dengan tulis-menulis saja, beliau punya beberapa sekretaris. Dan ini contoh untuk menyajikan kepada kita bagaimana tradisi ini mendapatkan perhatian. Sehingga kalau sekarang kita memberikan perhatian yang besar terhadap tulis-menulis, tradisi itu diteruskan oleh para ulama karena memang ada sunnahnya. Ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita menyebut sunnah, maka ini juga termasuk sunnah. Ini juga termasuk sunnah karena sunnah itu bisa wujudnya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, seperti penugasan Nabi SAW kepada sahabat, itu juga jadi sunnah. Sahabat diperintahkan untuk ini, sahabat diperintahkan untuk itu juga jadi sunnah. Sahabat ada yang ditugaskan untuk menulis surat-surat kepada raja-raja. Isinya mengajak mereka masuk Islam, isinya ini dan itu isinya apapun, tapi ada yang bertugas menulis itu. Ali bin Abi Thalib menulis akad-akad perjanjian. Al-Mughirah bin Syu'bah menulis kebutuhan-kebutuhan Rasulullah SAW yang bersifat mendesak. Abdullah bin Al-Arqam bertugas mencatat utang piutang dan akad lainnya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita bisa bayangkan betapa penataan itu dilakukan dengan begitu baik. Maka ini juga bagian dari cara kita memahami dan mengenali sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga bukan cuma dalam bentuk tulisannya, tapi dari sisi sistemnya. Kita mengenal ada dalam Islam dulu ada namanya diwan. Jadi bahasa Indonesia juga ada serapan dewan. Nah, pada permulaan Islam, tempat berkantor para sekretaris dinamakan diwan. Jadi sekretaris-sekretaris yang tadi ditugasi, itu mereka berkantor dan lalu namanya diwan atau dewan. Jadi bahasa Indonesia. Tulisannya dal, ya, waw, alif, nun. Diwan. Dalnya berarti matnya 2 harokat, wawnya juga begitu, jadi hanya maksudnya dipanjangkan. Diwan. Nah, diwan juga dapat diartikan kumpulan lembaran-lembaran dan daftar tulisan yang berisi nama-nama tentara dan para pemberi sedekah. Ada pendataan yang luar biasa. Bayangkan daftar nama-nama tentara. Nah, ini kalau tentaranya jangankan ribuan, menuliskan nama ratusan. Yang pengarsipan yang luar biasa pada zaman itu. Yang sulit kita bayangkan adalah bagaimana ini manajemen begini sudah dilakukan di masa yang masih sangat sederhana perangkat dan alat-alatnya, tapi sudah dipraktekkan, bukan baru dalam tahapan wacana. Tadi sudah dipraktekkan. Dipraktekkan dalam bentuk apa? Tulisan. Lembaran-lembaran. Yang lembaran itu
pasti kondisinya tidak sebagus sekarang. Karena sekarang nih, kalau kita bicara kertas, udah lebih canggih, lebih bagus, lebih rapih. Kita mau cari kertas bentuknya bujur sangkar, lingkaran, segitiga, segi panjang, itu semuanya tersedia. Dan mencarinya mudah. Tapi zaman itu, cari kertas yang lurus kan susah. Cari kertas yang lurus susah. Nah, cari kertas yang rapih, yang rata, kan nggak ada. Karena belum ada teknologi seperti sekarang ini. Tapi praktik ini sudah dilakukan. Pendataan ini sudah dilakukan. Nah, ini kan bagaimana Nabi SAW mengenalkan kepada kita. Sekali lagi ini kalau kita baru hanya mengambil bagian dari sirah nabawiyah yang kemudian ini diteruskan tradisinya oleh para ulama berikutnya, itu berkaitan dengan tulis menulis. Nah, kemudian Profesor Dr. Mustafa Al-A'dhami menyimpulkan ada 3 macam diwan pada masa permulaan Islam. Yang pertama, Diwanul Insya, kantor pembuatan surat-surat kenegaraan. Nanti ada Diwanul Jaish, ada Diwanul Kharaj atau Al-Jibayah. Diwanul Insya ini kantor pembuatan surat-surat kenegaraan. Kusandi mengatakan bahwa diwan ini, maksudnya Diwan Al-Insya, merupakan diwan pertama dalam Islam. Telah digunakan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang awal. Kemudian yang berikutnya Diwanul Jaish. Ini pusat data personil militer. Diwanul Jaish. Kemudian yang ketiga ada Diwanul Kharaj. Al-Jibayah. Nah, ini pusat pengelolaan keuangan negara. Untuk menginventarisir pajak yang dikembalikan pada Baitul Mal dan pemberian yang diwajibkan atas setiap muslim. Ada yang wujudnya wakaf, ada yang wujudnya zakat, ada yang wujudnya kewajiban yang diberikan kepada orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin. Nah, yang jelas intinya ini diwan untuk pengelolaan keuangan negara. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi tulis menulis yang kemudian dikembangkan oleh ulama pada masa-masa berikutnya. Tetapi kita ingin dimulai dari sirah nabawiyah, kita melihat bahwa hal itu sudah dilakukan sejak awal Islam. Disempurnakan pada masa berikutnya itu jelas. Dan ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu dimiliki oleh orang yang mengawali. Meskipun yang datang belakangan bisa menyempurnakan. Jadi misalnya sekarang kita mengembangkan teknologi telekomunikasi, handphone didesain dengan cara ini, tapi tetap yang luar biasa gagasan atau idenya adalah yang pertama kali bikin HP, bikin telepon. Pada masa berikutnya dikembangkan lagi, dikembangkan lagi, biasa. Tapi dari tidak ada menjadi ada itu ide yang luar biasa. Maka kita sampai sekarang mengapresiasi yang punya
gagasan itu sampai jadi alat yang memudahkan komunikasi kita. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan tradisi menulis yang sudah pernah dilakukan dan dikenalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian tadi singgung ada yang dilakukan oleh sahabat dan terus kemudian dikembangkan pada masa berikutnya. Yang kemudian tradisi menulis yang khusus dari para ulama dalam bentuk buku-buku yang mengumpulkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, yang alhamdulillah berkembang pada masa-masa berikutnya, yang itu sampai sekarang menjadi salah satu ciri yang dimiliki oleh umat Islam. Demikian untuk parannya, dan kita ingin memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Allahu a'lam.